Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Muhammad Abdullah dalam materi ajar SPSS dasar. Materi kita pada hari ini yaitu mengenai analisa univariat. Sebelum kita memasuki analisa multivariat ini, perlu saya sampaikan bagaimana cara penggunaan SPSS terutama dalam hal menghapus variabel ataupun menghapus baris. Karena ada beberapa yang masih belum bisa menghapus kolom ataupun menghapus baris. Kolom itu sama dengan variabel ya. Bagaimana caranya? Caranya kita hanya mengklik nama variabel yang akan kita hapus. Ya, seperti ini. Nah, misalnya kalau satu kita klik ini, tekan delete, dia akan hilang. Nah, kalau misalnya banyak, nah misalnya yang P1 sampai P4 ingin kita hapus, klik, tahan, kemudian seret ke P4 dan delete. Dia akan habis. Demikian juga halnya dengan baris. Misalnya kita ingin menghapus baris 3 dan 4 ini. Kita blok kedua-dua barisnya, jadi harus menghapus seperti ini. Delete. Ya. Nah, jangan sampai menghapusnya seperti ini, di blok sel di dalamnya, kemudian tekan delete. Nah, ini dianggap ada data, cuman datanya tidak terlihat. Jadi salah menghapusnya. Jadi harus diklik barisnya, kemudian tekan delete. Selesai. Ya. Baik, itu caranya. Nah, sekarang kita masuk ke analisa univariat. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menjelaskan, mendeskriptifkan karakteristik masing-masing variabel yang diteliti. Dalam analisis data kuantitatif, kita dihadapkan pada kumpulan data yang besar, yang belum jelas maknanya. Adapun fungsi analisis ini sebetulnya adalah menyederhanakan atau meringkas kumpulan data hasil pengukuran sedemikian rupa sehingga kumpulan data tersebut berubah menjadi informasi yang berguna. Peringkasan tersebut berupa ukuran-ukuran statistik, tabel, dan juga bisa dalam bentuk grafik. Secara teknis, pada dasarnya analisis merupakan kegiatan meringkas kumpulan data menjadi ukuran tengah dan ukuran variasi. Selanjutnya membandingkan gambaran-gambaran tersebut antara satu kelompok subjek dan kelompok subjek yang lain, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam analisis. Berbicara peringkasan data, jenis data apakah numerik atau kategori akan sangat menentukan bentuk peringkasan datanya. Berikut akan diuraikan bentuk atau cara peringkasan data untuk data numerik dan data kategori. Yang pertama adalah untuk data numerik. Untuk data numerik, yang diperlukan dalam meringkas data itu adalah min, median, standar deviasi, nilai minimum, dan maksimum. Kadang-kadang juga dibutuhkan sebagian peneliti adalah confidence intervalnya yang 95%. Yang kedua, untuk data kategori. Pada data kategori, peringkasan data hanya menggunakan distribusi frekuensi dengan ukuran persentase atau proporsi. Baik, langsung saja kita latihan. Yang pertama ini adalah untuk data numerik. Bagaimana cara menganalisis secara univariat pada data numerik. Ini langkah-langkahnya. Kita langsung aja praktek. Silakan dibuka SPSS, ASI Basic. Terlebih dahulu kita harus mengetahui variabel mana saja yang isi datanya adalah data numerik. Yang pertama itu adalah umur, ya, kemudian berat badan ibu, HB1, HB2, dan berat badan bayi. Saya ulangi kembali, data numerik itu adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Jadi ingat itu, kalau dia dari hasil pengukuran, berarti ada alat ukurnya. Ya, kalau umur itu alat ukurnya adalah dihitung, ya, dihitung semenjak lahir sampai sekarang. Kemudian berat badan ibu itu berarti alat ukurnya adalah timbangan. Begitu seterusnya, ya. Itulah data numerik. Nah, bagaimana cara peringkasan data untuk data numerik ini? Caranya adalah analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian frequencies. Ya, selanjutnya kita pilihlah data-data numerik tadi, kita masukkan ke dalam kotak variabel. Yang pertama umur ibu, kemudian berat badan ibu, kadar HB, pengukuran pertama, kedua, dan berat badan bayi. Kemudian klik statistik. Nah, disinilah kita pilih untuk data numerik itu adalah min, median, mode,
standar deviasi, minimum, dan maksimum. Klik continue. Dan apabila kita membutuhkan grafik untuk data numerik ini, klik chart. Nah, di sini ada histogram, kemudian with normal curve. Klik continue. Nah, untuk data numerik ini tidak diperlukan display frekuensi tabel. Jadi dihilangkan tanda centangnya. Ya, cukup itu saja. Silakan diklik OK. Nah, inilah dia data numerik. Nah, bisa dilihat bawahnya itu adalah grafik normalitas ya. Kalau dia berbentuk bell shape sempurna itu berarti datanya terdistribusi normal seperti yang ini, kadar pengukuran pertama dia sempurna. Jadi bisa dikatakan dia itu terdistribusi normal. Ya. Nah, inilah analisa univariat untuk data numerik. Nah, bagaimana cara penyajian datanya di bab hasil penelitian? Jadi kita kembali ke PowerPoint-nya. Ya, inilah dia, saya mengambil hanya dua aja di sini. Dua sampel variabel yaitu umur ibu dan berat badan ibu. Nah, kalau ada banyak tadi ya, silakan aja ditambahkan di bawahnya. Nah, inilah secara umum yang dimasukkan ke dalam tabel bab hasil penelitian. Silakan dibikin judul tabelnya, kemudian kepala masing-masing kepala tabel ya. Nah, seperti ini. Nah, dari mana kita dapatkan CI? Nah, kadang-kadang ada sebagian penelitian yang membutuhkan CI atau confidence interval, ada juga yang tidak. Nah, kalau misalnya kita membutuhkan CI, nah berarti kita perlu mengulang pengujiannya kembali. Nah, C itu berada di sini, analyze, descriptive statistik, kemudian explore. Ya, sama seperti uji normalitas data. Nah, kemudian kita pilihlah data numerik yang akan kita ujikan. Nah, di sini kita cobakan yang dua saja, umur ibu dan berat badan ibu yang tadi. Diokekan. Nah, inilah CI itu, confidence interval. 23,72, 26,48 ya. Berat badan ibu 54,04, 59,16. Itu dia. Ya. Jadi di sini dijelaskanlah di bawah tabelnya atau dideskripsikan tabelnya bahwa hasil analisis didapatkan rata-rata umur ibu adalah 25,10 tahun. Nah, untuk 95% CI-nya adalah 23,72 sampai dengan 26,48 dengan standar deviasi 4,85 tahun. Umur termuda adalah 19 tahun dan umur tertua adalah 35 tahun. Dari hasil estimasi interval dapat disimpulkan bahwa 95% diyakini bahwa rata-rata umur ibu itu berada di antara umur 23,72 tahun sampai dengan 26,48 tahun. Nah, itulah fungsi dari CI tersebut. Di sebagian besar umur ibu berada di kisaran 23 sampai 26 tahun. Kemudian untuk berat badan juga dijelaskan pada paragraf berikutnya. Demikian juga dengan variabel yang lainnya. Baik, cukup untuk yang data numerik. Sekarang kita menuju ke data kategorikal. Ya, langsung aja kita praktekkan data kategorikal. Buka SPSS. Nah, kita perhatikan data kategorikal kita adalah pendidikan ibu, pekerjaan ibu, menyusui secara eksklusif. Nah, bagaimana cara melakukan uji univariatnya atau analisis univariatnya? Langkahnya adalah analyze, sama seperti tadi, descriptive statistik, kemudian frequencies. Sama. Ini data numerik tadi kita riset. Kita riset, kemudian kita pilihlah data kategorikal. Pendidikan, kemudian status pekerjaan, menyusui secara eksklusif. Nah, untuk data kategorikal, kita hanya memilih cat saja lagi. Biarkan dalam kondisi tercentang yang display frekuensi tabel ini. Kita pilih chart. Nah, biasanya cat yang digunakan itu adalah pie chart. Nah, kita klik pie chart. Kemudian kita continue dan oke. Ini dia. Ini grafik pie chartnya. Ya, cuman grafiknya di SPSS ini tidak 3 dimensi, cuman 2 dimensi aja. Nah, inilah dia data kategorikal yang dilakukan analisis univariat. Nah, bagaimana cara penyajian datanya di bab hasil penelitian? Silakan dilihat PowerPoint-nya lagi. Nah, ini dia.
model tabel yang akan kita tampilkan di bab hasil penelitian. Ya, silakan dibikin judul tabel dan kepala tabelnya. Nah, untuk yang saat ini hanya dicontohkan untuk yang variabel pendidikan ibu saja. Nah, seperti inilah kira-kira untuk penyajian data kategorikal yang hanya membutuhkan proporsi saja. Nah, biasanya untuk narasi atau deskripsi dari tabelnya seperti ini. Distribusi tingkat pendidikan responden hampir merata untuk masing-masing tingkat pendidikan. Paling banyak responden berpendidikan SMU yaitu 16 orang dalam kurung 32,0%. Nah, jadi yang paling utama dimunculkan adalah yang paling banyak dulu. Sebutkan berapa jumlahnya dan berapa persentasenya. Sementara yang lainnya boleh disebutkan, boleh juga tidak. Tapi biasanya yang disebutkan itu hanya persentasenya saja. Jumlahnya tidak lagi dimasukkan. Baik, saya kira cukup. Silakan dilanjutkan latihannya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.